Dampak daripada perang Iran Amerika ini, lihat, ketika Selat Hormuz semakin dikuasai, ditutup, maka berdampak kepada kekurangan energi. Di mana-mana orang ngantri minyak, di mana-mana orang krisis, sampai after juga naik drastis. Ini bukan main-main. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama izinkan khatib terlebih dahulu menyampaikan wasiat-wasiat takwa, pesan-pesan takwa, baik kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Ittaqullaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan-perbuatan baikmu akan menghapuskan dosa dan kesalahanmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan sama manusia dengan akhlak yang terpuji. Selanjutnya, tema khutbah kita pada hari ini, pentingnya mempersiapkan anak-anak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada muqaddimah di atas tadi, khatib mengawali khutbah ini dengan membacakan satu ayat dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah kamu merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas terhadap apa yang kamu takuti. Kamu takut jika suatu saat nanti kalian sebagai orang tua tiba-tiba mati mendadak, sementara kalian meninggalkan anak-anak. Generasi di belakang kamu adalah anak-anak yang sangat lemah. Lemah dalam segala bidang kehidupan, terutama lemah keimanannya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah hartanya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu senantiasa menyampaikan informasi yang benar terhadap anak-anakmu. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang.
terutama tantangan anak-anak kita di masa mendatang. Hari ini kita hidup di satu zaman yang berkemajuan teknologi dan berkecepatan informasi. Kalau 30 tahunan yang lalu kita kadang-kadang masih kurang informasi karena belum terlalu banyak satelit. Hari ini kita justru kebanjiran informasi. Satelit hari ini sudah mencapai 15.000. Tidak ada lagi. Saking canggihnya. Sekarang sudah ada namanya era AI, Artificial Intelligence, kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Sehingga apapun informasi yang kita butuhkan hari ini, dengan kita buka chat GPT, buka AI, persoalan apa? Bahkan ingin kita mencari data pribadi orang pun sudah kita temukan di AI itu. Ini adalah zaman yang canggih. Maka ketergantungan manusia hari ini terhadap teknologi itu sangat tinggi sekali. Yang akan berdampak nanti di masa mendatang, anak-anak kita akan kesulitan lapangan pekerjaan. Karena ke depan saudara, hari ini saja sudah banyak perusahaan-perusahaan menggunakan yang namanya AI. Bahkan sudah mulai ada pengurangan tenaga kerja. Bahkan toko-toko di mana-mana, kalau saudara jalan-jalan ke pasar, itu sudah banyak yang tutup. Ya, sudah banyak yang tutup. Karena sekarang masyarakat dunia diserbu dengan toko online. Artinya apa? Ke depan, perusahaan-perusahaan, perkantoran-perkantoran tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga manusia. Bahkan di negara-negara maju sekarang saya lihat sudah ada taksi tanpa supir. Dia mobil ini pakai istilahnya autopilot. Dia sudah bisa jalan sendiri tanpa supir. Itu kalau masuk ke Indonesia, ada berapa banyak pengangguran, ada berapa banyak supir kehilangan pekerjaan. Delivery makanan sekarang pakai robot. Ini adalah ancaman real terhadap anak-anak kita di masa mendatang. Mereka nanti akan semakin mengalami kesulitan lapangan pekerjaan. Karena sudah digantikan posisinya dengan AI. Digantikan posisinya dengan teknologi. Karena semua orang, saudara juga sekarang kalau belanja, cukup dari kamar masing-masing. Ketik itu handphonenya, sudah datang belanjaan. Kalau kita saudara tidak mempersiapkan anak-anak sekarang, anak-anak yang siap menghadapi tantangan zaman ini, maka di masa mendatang, anak-anak kita akan mengalami krisis yang luar biasa. Sekarang saja pengangguran di mana-mana sudah banyak. Dan nanti saudara, tidak akan ada lagi berguna yang namanya sarjana S1, S2, S3 itu. Karena orang ke depan kalau melamar kerja, yang ditanya bukan kertas itu, mana ijazahmu, bukan pertanyaannya. Karena sudah kebanjiran sarjana S1 sampai S3. Perguruan tinggi saja sekarang setiap tahun menamatkan hampir 500.000 sarjana S1. S2 250.000, S3 sekian ratus ribu. Mau dikemanakan sarjana-sarjana ini? Lapangan pekerjaan tidak bertambah. Maka ke depan yang dibutuhkan bukan kertas ijazah itu. Yang diperlukan adalah kamu punya skill apa? Apa skillmu? Kau bisa mendatangkan benefit apa kepada perusahaan ini, kepada perkantoran ini? Saudara, tolong sampaikan informasi ini kepada anak-anak kita. Ini nanti tantangan mereka ke depan. Kalau sudah terjadi pengangguran besar-besaran, apalagi 30 tahun belakangan ini saudara, terjadi urbanisasi. Orang desa pindah ke kota. Dulu Pak, sebelum tahun 90-an, penduduk desa lebih banyak daripada penduduk kota. Perbandingannya 70%, itu tinggal di pedesaan, 30% di perkotaan. Tapi sejak tahun 90 ke atas terbalik. Penduduk desa semakin sedikit, penduduk kota semakin padat. Kebalikannya,
70% masyarakat Indonesia sekarang tinggal di perkotaan, minimal tinggal di kota kecamatan. Maka masyarakat desa tidak ada kesulitan lapangan kerja mereka. Justru orang yang tinggal di kota kita temukan banyak pengemis. Ada enggak kita menemukan di desa-desa pengemis? Tidak akan ada. Karena mereka tidak kesulitan lapangan pekerjaan. Tapi orang yang urban ke kota ini, tantangannya adalah pengangguran yang luar biasa. Antum bisa bayangkan kalau pengangguran semakin besar, maka kemiskinan, angka kemiskinan semakin meningkat. Kalau kemiskinan semakin banyak, maka kriminal juga akan semakin bertambah. Dan ancaman yang lebih parah lagi, bisa-bisa nanti ancaman akidah. Kata Sayyidina Ali itu, kadal faqru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu bikin kamu kafir. Saya lihat dengan mata kepala saya. Saya tinggal di ibu kota, Pak. Tentu, ya, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kenyataan di ibu kota sekarang, di kota-kota besar. Belum lagi nanti kita ke luar negeri sana. Di kota besar saja sekarang, kerja itu mungkin sudah dikurangi, WFH sekarang. Ya ada 3 hari seminggu. Sekarang di Jakarta, kantor-kantor, gara-gara WFH ini, apalagi dipilih harinya Jumat, itu hari Jumat. Ya, tidak ada lagi Jumatan di kantor. Ustadz-ustadz, khotib-khotib sekarang banyak yang nganggur. Kalau kemarin banyak orang khutbah di kantor-kantor segala macam itu, sekarang lihat ceramah-ceramah agama di kantor sudah dikurangi. Kenapa? Mengalami krisis pendanaan. Ini jangan dianggap enteng. Ini baru sekarang, saudara. Dampak daripada perang Iran Amerika ini, lihat. Ketika Selat Hormuz semakin dikuasai, ditutup, maka berdampak kepada kekurangan energi. Di mana-mana orang ngantri minyak, di mana-mana orang krisis, sampai after juga naik drastis. Ini bukan main-main. Ini ancaman serius terhadap dunia. Maka kalau kita sebagai orang tua, saudara, tidak melek ini, tidak menyampaikan informasi ini, maka ketika saya memberikan ceramah di pesantren-pesantren, saya sampaikan, kiai-kiai, para ustadz, kalau antum sekarang hanya mengajarkan kitab-kitab kuning kepada anak-anak kita, santri kita, maka mereka nanti tamat dari pesantren hanya jadi penonton saja. Kalau mereka tidak melek teknologi, karena nanti orang tidak lagi belajar agama talaki. Antum tidak lagi belajar agama kepada ustadz, belajarnya kepada aplikasi, belajarnya kepada mana? AI. Sekarang sudah terjadi orang belajar ngaji, belajar tafsir, belajar hadis, kemana? Aplikasi, tidak butuh ustadz lagi. Harus melek dengan teknologi itu. Ya, saya kebetulan pimpinan pengasuh pesantren. Saya bilang sama anak-anak, pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu penting di masa mendatang, pangkas semua itu. Tidak penting itu. Kita pilih pelajaran-pelajaran yang sangat dibutuhkan di masa mendatang. Yang paling saya tekankan 3 saja. Pertama, ilmu agama. Ilmu agama kalian harus kuasai, karena agama kemanapun kalian butuh. Yang kedua adalah ilmu teknologi. Yang ketiga adalah ilmu bahasa. Kalau 3 ini kamu kuasai, masih ada harapan bagi kalian. Masa depan kalian masih cerah. Nanti kalian kalau tidak mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia, kalian bisa cari pekerjaan di luar negeri sana. Kebetulan di luar negeri sekarang, saudara, mengalami penurunan angka manusia secara drastis. Kenapa? Karena di sana orang tidak kawin. Kalaupun ada yang kawin, kawinnya sejenis. Sudah banyak negara yang melegalkan nikah sejenis. Jerman sudah melegalkan, Belanda sudah melegalkan, negara-negara bagian di Amerika sudah melegalkan. Keliling di negara-negara itu, jalan ke mall, apa di jalan, banyak kita jumpai orang yang berumur 30 tahun ke atas. 30 ke bawah semakin berkurang jumlah. Itu apa artinya? Tidak nikah. Pada orang nikah sejenis, tidak ada anak, tidak ada keturunan. Maka saya bilang sama santri, peluang kalian mungkin ada pekerjaan itu di luar sana, bukan di Indonesia. Karena di sana nanti orang akan tidak ada jumlah manusia, maka mereka membutuhkan
manusia juga. Pemerintah, para stakeholder, orang tua semua harus menginformasikan ini kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Tantangan nyata sudah, ya. Kita sebagai orang tua khawatir. Maka ayat tadi mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa takut terhadap anak-anak yang kamu tinggalkan dalam keadaan yang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang kita harus risau. Pikirkan anak-anak kita, pikirkan cucu kita, pikirkan keturunan kita. Jangan sampai 5-10 tahun ke depan tantangan mereka sangat dahsyat sekali. Kalau anak-anak kita tidak menguasai teknologi, saudara, sudahlah. Mereka akan hanya jadi penonton-penonton saja, pengangguran nanti, dan terjadilah kriminal di mana-mana. Ini pemerintah dan juga masyarakat harus cepat mengantisipasi ini. Sekolah-sekolah sekarang, ayo kita usahakan berbasis teknologi semuanya. Karena kita tidak bisa lari daripada kenyataan itu, saudara-saudara. Nggak bisa lari. Termasuk juga ustadz-ustadz, juru dakwah, harus mengikuti perkembangan teknologi itu. Nggak bisa. Kita mau tinggalkan, ditinggal orang kita. Nggak bisa. Maka ayat ini, saudara, sangat relevan sekali dalam kehidupan kita sekarang, mengingatkan orang tua dan para penguasa agar betul-betul mempersiapkan generasi kita adalah generasi yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat semangatnya. Persiapkan semua itu. Semoga khutbah ini bermanfaat kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup dengan doa, ada hal yang penting lagi ingin saya sampaikan kepada kita. Saya pikir perang Iran lawan Amerika dan cukup menginspirasi kita sebenarnya. Bagaimana tidak? Negara Iran satu-satunya luar biasa kuat bertahan. Kenapa? Karena anak-anak muda di sana, saudara, tiap hari mereka bisa bikin. Kita di Indonesia, Pak, kajian kita masih maulid bid'ah atau tidak? Kajian kita masih tahlilan boleh apa tidak? Bagaimana kita umat Islam mau baju? Kajian-kajian kita hanya sebatas begitu saja. Orang sudah naik ke bulan sana, orang sudah kemana-mana. Sementara ancaman kepada kita sekarang luar biasa. Mari kita rubah paradigma berpikir kita, saudara. Hal-hal yang tidak membuat kita maju, tinggalkan semua itu. Masalah-masalah khilafiyah dari dulu tidak pernah selesai itu. Coba kita kaji Islam ini. Ya, saya kebetulan dulu mantan Kristen. Saya mantan aktivis gereja. Saya banyak kritik orang Islam. Ya, kita orang Islam diberikan anugerah Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tapi kita abaikan itu Al-Quran. Kita sibuk bertengkar saja, membahas masalah-masalah khilafiyah. Sampai sekarang tidak pernah selesai. Hanya urusan maulid aja kita bertengkar terus. Orang sudah naik ke bulan, orang sudah bikin pesawat, orang sudah bikin bom. Kita masih membahas masalah-masalah kayak begitu. Kapan kita mau maju? Ustadz-ustadz juga harus melek teknologi itu. Ustadz harus menjadi perekat, bukan menjadi sebagai sumber konflik. Ustadz harus bisa menenangkan umat. Sampaikanlah dakwah-dakwah
apa namanya Al-Quran itu yang betul-betul informasi keilmuan, informasi yang luar biasa, sampaikan. Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman, karena Al-Quran itu sangat aktual, Al-Quran itu up to date sepanjang zaman. Itu yang kami kagumi para muallaf ini, sehingga kami terus menyampaikan kepada umat ini, sudah kita kaji Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah penuh dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu adalah mukjizat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya peduli untuk memikirkan masa depan agama anak kita dan kehidupan anak-anak kita di masa mendatang. Dengan demikian, insya Allah kita nanti matinya dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang husnul khatimah. Siapapun kita, terutama para penguasa, harus sudah memikirkan rakyatnya yang seperti, lihat tantangan-tantangan kita ke depan ini sangat berat sekali. Akhirnya, mari kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama kita bermunajat, berdoa kita kepada Allah, kepada Tuhan yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita dalam keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu merupakan kebenaran. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa kebatilan merupakan kebatilan. Berikan kemampuan kepada kami untuk meninggalkan dan memerangi kebatilan itu ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama itu yang menjadi pedoman hidup kami. Perbaikilah dunia kami, karena dunia itu yang menjadi tempat kehidupan kami. Dan perbaikilah akhirat kami, karena akhirat itu yang menjadi tempat kembali kami selama-lamanya ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khadul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, muliakanlah agama Islam dan umat Islam, hinakan orang-orang yang menghina Islam dan umat Islam ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan